Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah mengklik video ini. Kali ini aku akan menceritakan beberapa boneka berhantu yang berasal dari macam-macam negara. Nah, sebelum ke ceritanya, tolong bantu aku dulu ya untuk klik tombol subscribe-nya agar aku semakin semangat nih bikin videonya. Dan jangan lupa juga untuk mengklik tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan kalau aku upload video terbaru lainnya. Aku tungguin ya. Oke, terima kasih teman-teman. Sekarang yuk kita lanjut ke cerita pertama. 1. Annabelle. Aku yakin sebagian besar dari kalian pasti udah sering dengar yang namanya boneka Annabelle ini. Boneka ini dipercaya dirasuki oleh sosok jahat yang bisa membunuh manusia. Saking menyeramkannya kisah dari boneka ini, dibuatlah film untuk menceritakan betapa seramnya boneka ini. Namun, cerita di dalam filmnya itu sendiri berbeda ya teman-teman, dari versi kisah nyatanya. Nah, yang mau aku ceritain kali ini adalah versi kisah nyatanya. Begini ceritanya. Pada saat tahun 1970, seorang perawat yang bernama Donna diberikan sebuah boneka yang bernama Regedian oleh ibunya sebagai hadiah ulang tahun. Ia pun membawa boneka tersebut ke apartemennya. Namun, beberapa waktu kemudian, teman sekamar Donna yang bernama Angie merasa ada yang janggal pada boneka itu. Boneka ini sering sekali berpindah-pindah tempat dari posisi awalnya. Kadang boneka tersebut terlihat seperti menyilangkan tangannya atau memiringkan badannya. Bahkan pernah juga ditemukan sebuah kertas yang berisikan "Bantu saya, bantu kami" di dekat boneka itu. Padahal baik Donna maupun Angie tidak pernah menuliskan hal tersebut sebelumnya. Selain berubah posisi, boneka tersebut juga lama-kelamaan mulai berubah tempat. Bahkan pernah ada teman lelaki Donna yang sedang menginap di apartemennya Donna merasa tercekik saat ia tertidur di sana. Dan ketika lelaki itu pun terbangun, ia melihat boneka Annabelle ini sudah ada di dekatnya sambil menatapnya dengan melotot. Karena kejadian-kejadian aneh itu, Donna dan Angie pun menghubungi ahli supranatural yang bernama Ed dan Lauren. Ed dan Lauren pun pada saat itu langsung datang ke apartemennya Donna untuk melihat boneka itu. Setelah itu, baru diketahui kalau ternyata boneka ini dirasuki oleh sosok anak perempuan berusia 7 tahun yang bernama Annabelle Higgins. Karena itulah boneka ini akhirnya dinamakan Annabelle. Annabelle adalah tetangga apartemen Donna dan Angie yang telah meninggal beberapa waktu silam. Ia merasa nyaman bersama dengan Donna dan Angie, sehingga ia ingin tinggal di dalam boneka itu. Mendengar hal itu, Donna dan Angie pun mengizinkan Annabelle untuk tinggal di dalam boneka tersebut. Namun, setelah diizinkan untuk tetap tinggal di boneka itu justru semakin jahat. Banyak kekacauan yang ia timbulkan. Akhirnya, Donna dan Angie pun meminta Ed dan Lauren untuk kembali. Ed dan Lauren menyadari bahwa Annabelle tidak hanya ingin tinggal di dalam boneka itu, tapi ia ingin memanipulasi manusia. Akhirnya, Ed dan Lauren pun memutuskan untuk membawa boneka Annabelle ini dan dimasukkan ke dalam sebuah museum Warren Occult di Monroe. Ia tersimpan rapih di dalam kotak kaca dan tidak ada yang boleh menyentuh kotak kaca tersebut. Dikabarkan pernah ada yang iseng untuk menyentuh kotak kaca tersebut, dan orang itu berakhir tragis dengan meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan. 2. Boneka Mandy. Boneka Mandy adalah sebuah boneka bayi yang sangat menggemaskan. Kalau saja kondisi kepalanya tidak retak dan senyumnya tidak terlihat sinis. Ia kini berada di sebuah museum Quesnel and District. Awal mula kisahnya, Mandy dimiliki oleh seorang wanita bernama Miranda. Namun Miranda menyumbangkannya pada museum tersebut. Ia merasa tidak sanggup untuk merawat Mandy setelah mendapatkan gangguan-gangguan yang menyeramkan. Ia seringkali terbangun tengah malam karena mendengar suara tangisan bayi. Bahkan, ia sering menemukan jendelanya dalam keadaan terbuka, padahal ia sudah yakin jendela tersebut sudah tertutup rapat sebelumnya.
Dan Miranda pun mengatakan, setelah Mandy disumbangkan ke museum, Miranda merasa tidak mendapatkan gangguan-gangguan lagi. Bahkan, ia tidak pernah mendengar adanya suara tangisan bayi. Namun, beberapa saat boneka tersebut sudah dipindahkan ke museum, kejadian-kejadian aneh mulai terjadi di museum tersebut. Para staf museum sering kali kehilangan benda-benda mereka, seperti makanan siang yang menghilang dari kulkas, pulpen, buku, dan benda-benda lainnya. Kadang-kadang, benda-benda tersebut berhasil ditemukan kembali di tempat yang berbeda, namun sering juga benda tersebut sama sekali tidak ditemukan. Di museum itu, pada awalnya Mandy disimpan menghadap pintu masuk umum sambil terduduk. Namun, para pengunjung mulai sering membicarakannya, karena tampilannya yang cukup menyeramkan. Akhirnya, pihak museum pun memutuskan untuk menempatkan Mandy di ruangan khusus. Cerita Mandy ini pun pernah dituliskan di dalam sebuah buku, Supernatural Stories Around British Columbia. Dan ternyata ceritanya banyak dibaca orang, sehingga banyak pengunjung yang datang ke museum hanya untuk melihat boneka Mandy itu. Beberapa dari mereka mengalami hal yang menyeramkan setelah melihat Mandy. Sebagian dari mereka, ada yang mengaku pernah melihat mata Mandy berkedip. Ada juga yang mencoba merekamnya, tetapi selalu gagal karena lampu kameranya selalu mati. Namun, saat dicoba untuk merekam hal yang lainnya, kamera tersebut bisa bekerja dengan baik. 3. Robert. Robert adalah boneka yang dimiliki oleh Robert Eugene Otto, yang diberikan oleh kakeknya. Kebetulan, nama dari boneka itu sama dengan Robert. Menurut cerita yang beredar, Otto tidak menganggap Robert sebagai boneka. Otto sangat senang sekali dan sangat menyukai Robert, boneka yang diberikan dari kakeknya ini. Menurut cerita yang beredar, Otto tidak menganggap Robert sebagai boneka, tetapi sebagai entitas yang hidup. Otto selalu membawa Robert kemana-mana. Otto selalu bersama Robert hingga ia tumbuh dewasa. Ia selalu menyimpan Robert di dalam jendela lantai atas. Anak-anak yang kebetulan melewati rumah Otto selalu ketakutan saat melihat Robert dari jendela. Ketika Otto meninggal dunia pada tahun 1974, rumah Otto dibeli oleh Maitre Ruther. Kemudian, Ruther yang menemukan Robert membiarkannya tetap ada di rumah itu. Namun, ia sering sekali mendengar suara-suara aneh dari lantai atas, seperti suara langkah kaki, suara cekikikan. Padahal, di lantai atas tidak ada siapa-siapa. Bahkan Ruther seringkali mendapati Robert berubah-ubah tempat. Karena ketakutan, Ruther pun memutuskan untuk menyumbangkan Robert ke museum. Dan keberadaan Robert pun berhasil menyita perhatian pengunjung. Banyak pengunjung yang merasa mendapati musibah setelah bersikap tidak sopan ketika melihat Robert di museum. Karena sangat menyeramkannya kisah boneka Robert ini, hal ini berhasil menginspirasi untuk dibuatkan film yang berjudul Chucky. 4. Boneka Gale-Gale. Gale-Gale adalah boneka kayu yang berasal dari Sumatera Barat yang berbentuk manusia. Boneka ini biasanya digunakan sebagai pelaksanaan upacara kematian di Samosir. Upacara ini dilakukan dengan iringan gondang sebangun dan diikuti dengan tarian tortor untuk mengantarkan arwah yang meninggal tanpa meninggalkan keturunan. Menurut beberapa cerita yang beredar, Gale-Gale bisa menari sendiri, bahkan mengeluarkan air mata. Menurut sejarah terdahulunya, Gale-Gale dibuat untuk menghibur seorang raja yang kehilangan putranya, bernama Manggale, saat berperang dengan kerajaan seberang. Raja pun sangat senang setelah dibuatkan boneka tersebut. Ia pun melakukan pesta selama 7 hari 7 malam bersama boneka Gale-Gale tersebut. Menurut versi lainnya, Gale-Gale dibuat karena adanya seorang wanita yang jatuh sakit. Ia sempat mengalami depresi kesepian karena tidak memiliki keturunan. Wanita tersebut akhirnya meninggal dunia dan berpesan kepada suaminya untuk dibuatkan patung anak laki-laki yang mirip dengan dirinya.
Konon, wanita yang jatuh sakit dan meninggal dunia ini dahulunya adalah sebuah boneka juga. Karena itulah ia tidak bisa memiliki anak. Ia dihidupkan oleh seorang dukun karena takjub melihat dirinya. 5. Boneka Okiku. Boneka Okiku adalah boneka yang berasal dari Jepang. Boneka ini awalnya dibeli oleh seorang kakak untuk adiknya dari Hokkaido. Adiknya sangat menyukai boneka itu. Ia sampai memberi nama boneka tersebut dengan nama Okiko, nama yang sama dengan dirinya. Namun, setahun kemudian, sang adik tiba-tiba meninggal dunia. Untuk mengenang sang adik, keluarga pun menyimpan boneka Okiko di altar rumah mereka. Namun, beberapa tahun setelah kepergian sang adik, keluarga memutuskan untuk pindah rumah. Mereka pun menitipkan boneka tersebut di sebuah kuil di Hokkaido. Menurut pihak kuil, terdapat keanehan pada boneka Okiku ini. Setiap saat, rambut boneka tersebut selalu memanjang dengan sendirinya. Pendeta yang ada di kuil tersebut selalu memotong rambut Okiku secara rutin. Setelah diteliti oleh seorang ahli, ternyata rambut dari boneka Okiku ini adalah rambut asli dari manusia. Meski begitu, tetap saja kejadian itu sangat aneh. Mengapa rambut tersebut masih bisa tumbuh ketika dipasang pada sebuah boneka? Nah, sekian nih teman-teman cerita dari kisah-kisah boneka hantu yang sangat menyeramkan. Menurut kalian, boneka mana nih yang paling serem? Boleh komen di bawah ya. Oke teman-teman, sekian dulu cerita di video kali ini. Tolong bantu untuk klik like dan share-nya kalau kalian suka sama video ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.